Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Hartati. Bagaimana kabar kalian? Miss harap kalian tuh selalu sehat selalu ya anak-anak ya. Ingat harus selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 3. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak, kita sediakan dulu buku cetak IPS, SPS kelas 3 ya. Anak-anak, sekarang kita buka halaman 44, bagian B. Di bagian B, kita akan belajar tentang jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Ada berapa jenis kebutuhan hidup manusia, anak-anak? Iya, ada 3, yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu terdiri atas 3 ya anak-anak ya, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Nah, yang untuk kedua itu ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Anak-anak, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pendukung yang pemenuhannya itu dapat ditunda. Nah, ini maksudnya kayak gini anak-anak ya. Kebutuhan sekunder itu dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi terlebih dahulu. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pokok. Yang pertama yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Kalau sudah terpenuhi, baru kebutuhan sekunder ini kita penuhi. Nah, dengan kata lain, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pendukung atau tambahan ya anak-anak. Anak-anak, contoh dari kebutuhan sekunder itu yang pertama itu adalah perlengkapan rumah tangga. Nah, anak-anak, rumah itu sebagai tempat tinggal kita ya, itu merupakan kebutuhan primer. Nah, di setiap rumah itu pasti memiliki perlengkapan rumah. Nah, berbagai perlengkapan rumah itu seperti sofa, kursi, meja, lemari, dan perlengkapan dapur itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Nah, itu tidak harus kita penuhi. Anak-anak, televisi itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder ya. Karena manusia itu dapat menunda memiliki televisi ataupun kursi tamu sampai tersedia cukup uang untuk membelinya. Makanya televisi itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder atau tambahan saja. Anak-anak, kita masuk yang kedua yaitu peralatan sekolah. Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah, biasanya kalian itu harus menyediakan apa anak-anak? Ya, menyediakan tas sekolah. Di dalam tas itu terdapat apa? Ya, alat-alat tulis, ada buku pelajaran. Nah, di sekolah juga tersedia peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar ya anak-anak ya. Anak-anak, peralatan sekolah adalah kebutuhan tambahan bagi siswa. Nah, ini ada contoh meja dan kursi. Meja kita gunakan untuk apa anak-anak? Ya, untuk kita membaca, tempat kita menulis, sedangkan kursi itu untuk tempat kita duduk. Nah, ada juga lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini bisa kita gunakan untuk berolahraga bersama dengan teman-teman kita. Nah, ada buku pelajaran, ada juga papan tulis. Nah, semua peralatan sekolah ini dapat memudahkan kita untuk proses belajar mengajar.
Anak-anak, kita masuk ke contoh yang ketiga ya, yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor itu terdiri dari apa saja anak-anak? Ya, ada pensil, ada pulpen, ada pensil warna, ada folder, dan banyak macam lagi ya anak-anak ya. Nah, peralatan untuk bekerja di kantor merupakan kebutuhan penunjang. Pekerja masih dapat menggunakan peralatan lain jika tidak tersedia peralatan yang dibutuhkan. Ini maksudnya jika kita tidak mempunyai salah satu peralatan tersebut, kita masih bisa menggunakan peralatan yang lainnya. Nah, karena ini merupakan kebutuhan tambahan atau penunjang saja ya anak-anak ya, atau pelengkap. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah ya anak-anak. Nah, pengertian dari kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, ini artinya kedua kebutuhan primer dan sekunder itu sudah dipenuhi, baru kita penuhi kebutuhan yang ketiga ini ya anak-anak, yaitu kebutuhan tersier. Kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor. Nah, kedua barang ini termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Mengapa mobil dan sepeda motor itu termasuk ke dalam kebutuhan tersier anak-anak? Iya, karena kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor itu merupakan barang mewah yang harganya cukup mahal. Contoh kebutuhan tersier yang kedua itu adalah perhiasan. Nah, seperti kalian lihat ya anak-anak, ini adalah perhiasan emas. Mengapa manusia itu suka memakai perhiasan emas anak-anak? Iya, karena untuk mempercantik diri, supaya penampilannya lebih menarik, supaya kelihatan lebih mewah ya. Nah, perhiasan itu termasuk ke dalam kebutuhan tersier karena perhiasan yang terbuat dari emas termasuk barang mewah karena memiliki harga yang mahal. Anak-anak, kebutuhan manusia itu juga dibagi atas dua, yaitu kebutuhan yang bersifat pribadi dan kebutuhan yang bersifat kelompok. Nah, kebutuhan yang bersifat pribadi adalah kebutuhan untuk diri sendiri. Contohnya itu anak-anak, kebutuhan terhadap makanan, kebutuhan terhadap pakaian. Nah, itu adalah kebutuhan manusia yang bersifat pribadi. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan untuk kelompok tertentu atau untuk seluruh anggota masyarakat. Contohnya itu anak-anak adalah sekolah dan taman kota. Nah, taman kota atau tempat rekreasi itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Selain untuk kebutuhan pribadi, taman kota juga dibutuhkan oleh masyarakat luas. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah itu merupakan kebutuhan masyarakat luas secara bersama-sama untuk tempat kita belajar menuntut ilmu. Sekarang kita masuk yang C, upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, lihat ini gambar apa? Ya, petani sedang menanam padi. Mengapa petani itu harus menanam padi? Ya, karena di alam ini tidak menyediakan semua kebutuhan hidup manusia itu secara langsung. Makanya para petani ini harus menanam padi supaya bisa menghasilkan beras dan untuk dimakan. Manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan makan berupa nasi, maka manusia harus menanam padi atau dengan cara membeli beras. Nah, bagi manusia yang memiliki sawah atau ladang, mereka bisa memanfaatkan sawah atau ladang itu
untuk menanam padi. Bagi masyarakat yang tidak memiliki sawah atau ladang, mereka itu dengan cara membeli beras. Anak-anak, ini adalah gambar pedesaan. Nah, di pedesaan, masyarakat tidak membutuhkan kendaraan pribadi. Mereka lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Makanya di pedesaan itu jarang terjadi kemacetan. Sekarang kita masuk ke yang di perkotaan. Masyarakat di kota lebih membutuhkan kendaraan pribadi. Mengapa, anak-anak? Karena masyarakat di kota dituntut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di jalanan itu sering terjadi kemacetan. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu untuk video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.